Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama Ustadz Arifuddin Maboy SH. Jadi Ustadz Arifuddin ini alumni dari Hidayatullah Kupang. Tahun berapa? Tahun 2013 bang. 2013. Ya. Masuknya tahun berapa bang? Masuknya tahun 2007 bang. 2007. Berarti kakak kelas saya waktu itu ya. Betul. Kakak kelas. Waktu itu dari Soe. Abang ini kebetulan asli dari Soe. Iya, asli dari Soe. Berapa orang? Kurang lebih yang saya tahu waktu itu, angkatan saya itu yang putra 3 orang, yang putra 3 orang. Yang saya tahu ya, saya terus Bang Junaidin, ya sama? kakak sepupu saya, terus Bang Lukman itu yang putra ya, yang putra bertiga ya. Bertiga itu yang putra. Waktu itu tahu pondok pesantren Hidayatullah Kupang itu dari siapa? Kebetulan di atas kita ada kakaknya Abang Jun ini, yaitu kakak Zainal kan. Kakak Zainal ya. Kakak Zainal kan kakak Zainal Maboy. Beliau kan sudah mendahului kita kan, artinya sudah duluan ke sekolah ke pondok, kemudian pulang beliau cerita tentang keadaan di pondok. Gitu bang. Dapat informasi. Ya, dapat informasi. Kira-kira kalau Bang Zainal itu dapat informasi dari siapa? Bang Zainalnya dapat informasi. Kan di Soe itu kan jauh. Iya betul. Jauh. Jadi kita kan dapat informasi kan waktu itu mungkin agak susah. Iya betul. Terus belum ada juga internet ini. Ya. Kan kita udah pernah ke sana nih waktu itu ke Ampang di kampung mana? Ke Kampung Silu, Kampung Ali, kampung saya kan. Pernah sampai. Betul. Jadi memang waktu itu luar biasa lah. Iya. Jadi waktu itu dapat informasi dari siapa? Waktu itu kebetulan juga ada masih keluarga guru di pondok di Hidayatullah Batakta itu. Ustadz siapa? Ustadz Asrin Manfatin. Ustadz Asrin Manfatin. Kebetulan juga masih bersama Ustadz kita yang sekarang jadi ketua STAI Kupang, Ustadz Bakhtiar. Iya, Ustadz Bakhtiar Leo, betul. Guru fikih kita kan, Masya Allah. Ya. Dapat informasi dari situ? Ya, dari situ. Jadi artinya waktu itu beliau memang ke sana atau gimana? Tidak, beliau kebetulan bertemu dengan Ustadz Asrin itu kan sepupuan sama Ustadz kakak kami ini Pak Latif Wali Kota betul. Jadi abang Pak Asrin ini ke sana kemudian cerita ini kemudian masuk Kupang. Oh ya, ini toh dong cerita terus cerita ini sampai di kita punya orang tua dong toh. Kakak termasuk kakak Zainal dong tadi toh dong cerita bilang di ini kayaknya setelah lulus SD toh lulus SD bisa lanjut di Pondok Hidayatullah di Kupang. Waktu itu dengarnya gimana perasaannya sebagai anak yang mungkin, tapi kalau nih antum sendiri ke mana? Makanya dulu waktu tinggalkan pondok lah gimana perasaan? Tinggalkan kampung ya. Ya namanya kita anak-anak yang sudah cinta dengan kampung toh. Kami waktu itu maksudnya waktu masih SD itu kayak ketong pun tahu itu ketong kampung tuh paling indah dari semua lah. Ya, taunya kita kan memang kita tidak tahu dunia luar toh. Kita kan mainnya di situ saja, di kampung saja. Namanya juga kampung kelahiran kita toh. Jadi ketong tahu nih pokoknya ketong kampung paling terbaik dari yang lain lah gitu toh. Nah, begitu diajak, senang lah, apalagi bilang di Kupang, terdengar Kupang tuh kayak surga mewah nih pastinya toh, luar biasa begitu. Ternyata batu karang semua. Nah, itu dia. Aduh. Jadi berangkat ke Kupang. Ditawar sama ini toh, sama bapak saya toh bilang ini ke mana? Lu kira-kira mau ke sana karena memang waktu itu beta masih terlalu kecil tuh abang. Antum bisa bayangkan artinya sekarang saja begini tuh, apalagi sekian tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Masih kecil sekali beta juga masih pikir ke mana kira-kira sanggup ke sana toh, tinggal orang tua dengan keadaan beta masih terlalu kecil. Nah, tapi ada penguatan tadi dari ini kakak Jun mereka toh, kakak Jun terus kakak Jainal terus bilang di sana keadaannya memang namanya ini toh mereka sudah duluan merasakan di situ ya, kita juga senang. Terus katanya itu di sana tuh kamu tidak jauh-jauh dari sekolah, tinggal di asrama, terus nanti keluar sudah ada sekolah di depan asrama. Karena memang kakak Jenelong dulu itu abang Hamka sama
angkatannya kakak Jenel kan ada Pak Gisto yang sekarang ya, Oke. Pak Gisto. Terus Bang Rosid Rosid O. itu dulu mereka tuh masih tinggal di asrama Putri yang sekarang ini, asrama kampus Putri. Kampus Putri. Ya, angkatannya mereka. Ya itu memang dekat tuh, keluar dari masjid itu langsung ini keluar dari asrama langsung ke asrama. masjid. Begitupun dari masjid ke Langsung ke ya asrama. langsung ke asrama. Ya. Baru sekolah lagi juga toh. Dekat sekali begitu. Jadi senang betul. Senang, pastinya senang. Daripada kan kalau saya di kampung itu antum tahu, maksudnya dari kampung pergi sekolah itu jauh sekali, berkilo-kilo jalan kaki kita itu toh. Pulang sudah siang bolong, kelaparan lagi. Nah, Terus respon dari orang tua gimana, mendukung? Alhamdulillah orang tua mendukung toh, karena kepingin anaknya mungkin besoknya bisa menjadi lebih baik toh. Apalagi kakak-kakak juga sudah pergi, masa saya pun kakak sepupu udah mau pergi terus saya mau tinggal di kampung kan tidak mungkin toh begitu abang. Lagi antum ada kemauan. Ya betul. Ya. Apa kira-kira nih pengalaman yang paling berharga selama di pondok nih? Nah, Pengalaman yang paling berharga lah. Mungkin pernah safari kemana saja dulu? nah betul. Ya ini pengalaman yang berharga nih. Saya pikir kalau mau diceritakan semua, kayaknya waktu kita tidak cukup mungkin abang. cukupin Ya aja hari betul. Karena terlalu banyak yang berharga. Tapi di antara yang berharga itu mungkin ada yang ya apa ada itu? yang. Ya salah satunya ketika kemudian kita ditugaskan untuk safari Ramadan ya abang Hamka ya. Kemana ini? Nah yang pertama kan waktu itu kita ke Soe yang 2009. Itu yang paling nggak bisa dilupakan. Oh betul, itu dia. Kan pernah dibilang kan sama pengurus masjidnya itu. Haha. Kita kan dari Silu, Ya. Tuniun, Tulu naik ke atas. Tulu, naik ke Tulu. Tulun. Ya, betul. Itu mendakinya tuh luar biasa. Kita begitu pun jalan kaki pikul dengan sembako yang dikasih yang di bawah. Itu kan ini Ini juga. waktu itu beta agak sombong sih. Waktu itu beta agak sombong, betul bilang gini. Katong ini kan orang kampung juga nih. Betul. Masa bawa berasanya berapa kilo tuh? 5 kilo, 10 kilo. Iya ya. Bawa mie satu dosa sudah bisa kok. Betul. Kan puasa kan dibilang susah. Ini berat ini. Berat Apa, sekali ini. tanjakannya juga luar biasa. Akhirnya apa begitu sampai di atas, sampai di Tulun nih, Sampai langsung di Tulun. cari air minum. Nah, waktu itu kita dua kan ini Kita satu tempat satu juga di tempat, Tulun. ya. Nah. Kita Mantap. punya abang senior, Abang Junaidin Jaikada. Nah, salam buat Abang Junaidin Jaikada juga Mantap, ya. mantap. Betul luar biasa. Antum, saya, Abang Junaidin Junaidi. Jaikada. Terus Rosid O kayaknya. ya. ya antara itu Bang Sama Rosid Rosid, oh, ya, betul. Rosid. Nah, Nah, saya lupa lah ada Itu. Iya. Jadi waktu itu antum yang paling berkesan tuh apa? Namanya pengalaman ke situ atau gimana? Atau itu memang momen paling berkesan karena baru pertama kali ke Tulun ya? Nah, itu dia antara artinya sekian saya sudah datang ke kota kemudian dikembalikan ke kampung lagi kan saya merasakan oh ini ya kayaknya mengingat kembali suasana saya ya masalah ketika saya kecil tuh ternyata sudah sekolah juga kembali ke situ kan rasanya ya walaupun dengan keadaan berbeda. Saya dulu datang mau pergi ini atau mau maksudnya datang untuk sekolah kemudian dikembalikan untuk ya jadi ini istilahnya masih Ustadz cilik lah gitu Masya Allah kayak ya latihan yang pembelajaran begitu toh. Senang sekali itu bangga walaupun jalan kaki tadi dari Kita itu naik mobil truk. ya mobil truknya Pak Haji Lukman kalau itu Pak Haji Lukman ya alam, saya betul lupa. namanya mobil Sasando waktu itu yang bisa salah Sasando, satu ya? Sasando yang Jadi mobil truk, kemudian ada muatan beras mungkin berapa ya ton? betul Ya kan? untuk Kita semua santri yang safari itu naik di situ. naik di situ Sampai di Niki-Niki ya. ya sampai Niki. Baru jalan kaki. Atau Dia masuk ke dalam? sempat Sampai masuk Silu? ke dalam sampai tidak sampai di Silu sampai di atas saja di kampung ini apa itu Yang kita sempat sholat di situ. ya juga. sholat di situ ada markas satu di Ya, situ ada fotonya juga. betul masih Di ada tersimpan ya Facebook betul nanti lah kita cari. siap Ya betul. Terus waktu itu setiap pagi itu kan kita nggak ada kegiatan ya. Iya, betul. Jadi kita Namanya bisa kan jalan-jalan nih, jalan-jalan ke tempat Keliling, teman-teman ke yang tempat-teman lain yang ya safari. kayak dari Tulun kita bisa ke Tuniun atau bisa ke Silu ya Silu. gitu ya Bang ya. Silu pun mendakinya. Dan mendaki luar biasa. Kita balik juga ngos-ngosan kita toh. Ngos-ngosan, apalagi puasa kan. Betul. Bahkan saya tidak tahu kalau diam-diam mungkin ada yang ya kita tidak Ya, tahu. Bukan ya, berprasangka buruk. Itu dia toh. Tapi mudah-mudahan waktu itu tidak kita berhusnuzon saja tidak. Itu sudah. Ketemu waktu itu luar biasa. Ke Soe itu memang betul-betul safari yang betul-betul paling berkesan. Iya betul. Waktu itu semua santri berangkat ke sana ya. Berangkat. Biasanya kan dulu ada yang di Kupang, ada yang
pindah-pisah pindah-pindah tempat-tempat. Tapi waktu itu difokuskan di pedalaman ini SOS saja, pedalaman SOE. TTS ya betul. Betul. Hmm. Kemudian apa lagi kira-kira lagi yang berkesan? Terus yang paling berkesan juga ya, yang memang mungkin akhir-akhir ini yang tidak saya dapatkan di situ lagi ya. Artinya ketika kemudian kita kumpul sama-sama bakar pisang, bahkan ada yang sampai Katong ingat kembali dulu. ya dulu yang masa suka ya sama-sama kebersamaan. betul kebersamaan sampai bahkan sampai pepaya Bakar. itu ya pepaya bakar juga ada toh. Kalau dengan apa terong bakar itu sudah biasa. Nah, pisang bakar tapi ini sampai pepaya dibakar itu luar biasa. Dimakan kasih garam sedikit itu sudah paling nikmat sudah itu sudah enak sekali ya. Nah, itu. Nanti mungkin pemirsa boleh coba ya. Ya betul. Pepaya dibakar. Itu enak. Yang penting betul sampai matang. Jangan masih ini kalau kita makan sebentar itu Ya. gatal-gatal itu. Antum ingat Kusonde waktu kita dikunci dalam ruangan? Nah, ya Allah, itu dia artinya ini kembalikan kita punya memori dulu Iya kan? Itu luar biasa. Kemarin beta ketemu Ustadz Akbar nih. Ya, Ustadz Akbar Kidang ya, Ustadz guru Akbar Kidang kan, matematika. alhamdulillah, semoga guru-guru kita semuanya sehat-sehat. Ya, amin. Ustadz Usman Wandan, Ya, Ustadz Usman Ustadz, Mamang, betul. Ustadz Nurdin. Masya Allah. luar Siapa biasa. lagi yang Ustadz Bukhari? Abi Bukhari Abi Bukhari ya. Beliau ada juga di sini. Kita toh. ada jumpa semua. Ya, betul. Jumpa semua. Dan satu hal yang saya kenang itu begitu lihat Ustadz Akbar, kita bilang Ustadz. Nah, ini tarik jambak ini. Beliau suka tarik ini. Antum ini. Nah. Aduh. Itu Bang luar biasa. Ya. Jadi kita yang paling kalau beta sendiri yang ingat itu ketika ketong dikuncikan dalam ruangan itu. Ya, betul. Karena ada kehilangan. Ya, waktu itu di ruangan yang sekarang jadi kantor MTS. Kantor MTS sekarang. Itu masalah apa ya? Nah, itu kan ada pencurian lah. Ya, betul. Ada yang mencuri. Ada yang mencuri. Nah, waktu itu ada yang ngaku. Ya, ada yang ngaku. Pengasuhnya Ustadz Umar kita, Ustadz Umar ya beliau. Ustadz Umar. Ustadz Umar ini luar biasa ya. Artinya kita masih mengingat kenangan ya, termasuk didikan beliau ya begitu. Ternyata ini toh maksudnya memberikan efek jerah yang luar biasa. Dikunci kita baru belum makan lagi posisi waktu itu. Nah, itu makan malam. Baru selesai sholat isya. Saya juga tidak tahu, tiba-tiba saya selesai wirid langsung tiba-tiba pintu saya dikunci. Kakak-kakak senior itu ya, Bang Idha mereka, Bang Kamus mereka toh, Kak Mustafa Reto langsung luar mereka kunci kita di dalam toh, kita tidak bisa keluar. Mau ke mana lagi? Kamus itu yang karena ini sudah terlalu kejadiannya sudah berlalu kan? Jadi mereka tuh yang keluar belikan biskuit. Ya betul, sama Bang Idham itu keluar untuk carikan karena termasuk saya mohon maaf saya sudah menangis waktu itu karena sudah terlalu lapar. Ya. Apalagi ketong makan ini kan nasi kan. Ya betul, makanya itu luar biasa jasa-jasanya ya, abang-abang senior kita juga perhatian itu yang saya ya sudah, walaupun kita ketong berbeda ini apa tuh, mungkin kita berbeda suku tempat tua suku terus apa, tapi di waktu itu saya rasa dekat sekali sama mereka itu ya, walaupun kita apalagi beda kelas kita, mereka senior seharusnya kan mungkin sama kita mungkin dong apa buat atau tapi dong baik sekali sama kita sampai rela berkorban tuh keluar belikan kita roti di luar itu untuk karena waktu itu yang dikunci itu cuma pintu. Jendela kan kuncinya jendela dari dalam, kalau pintu kan jadi bisa keluar lah jendela. Nggak tahu kalau nanti Ustadz Umar lihat ya, mungkin ada juga ini karena ya tapi ini kan sudah kita ya sudah berlalu ya, betul, jadi kenangan indah juga. Bekas. Kemudian mungkin antum pernah safari kemana lagi? Pernah ketemu Lolong kok? Iya jelas, saya pernah ketemu Lolong. Santri itu kalau tugas itu berdoa semoga betul semua dapat tempat. Tapi satu tempat yang waktu itu sampai saya tamat saya tidak dapat itu Boneana. Boneana. Nah, Boneana ini ternyata saya jadi pertanyaan besar saya. Kenapa saya tidak ditempatkan beta di Boneana? Beta tahu. Karena Allah kasih jodohnya. Nah, itu dia. Sekarang saya malah dapat jodoh. Itu dia, dan sehari-hari di situ sudah tua juga di situ. Ini saya bilang bagaimana dulu seandainya saya tugas langsung di Boneana Safari Ramadan, saya tidak tahu. Selama jadi santri sudah pernah ke Boneana?
Pernah? Pernah mungkin sudah kelas atas, saya sudah kelas Hanya bolak-balik dua saja. bolak-balik Ya, jalan jalan. lari pagi Lari kita toh pagi. keliling lewat bolok itu toh. Betul, baru dikasih tahu ini Boniana. Betul, tapi pengalaman untuk di situ saya sudah ada. Iya, sudah ada. Pengalaman untuk safari itu iya, sudah ada. betul. Hanya teman-teman pulang tuh ceritanya seru sekali dari situ. Beta juga Betul. pingin, tapi tidak ada usah tidak terwujud. Ya, mau bilang apa kan namanya kita tidak bisa ini Akhirnya minta. jodoh. Itu dia akhirnya jodoh dengan Boniana. Jodoh dengan orang Boniana. Nah, makanya saya langsung terbayang. Ternyata orang bilang apa ya? Terkadang juga ada tempat atau orang yang mungkin kotong sana Yang ya terlintas di katong ingin capai, ternyata Allah nggak kasih Allah kesempatan kasih, itu. betul. Akhirnya Allah kasih jodoh di situ. Itu dia. Tiap hari di situ. Di situ, itu dia. Tapi berbeda kok. Iya, betul. Berbeda. Memang kalau katong yang mungkin dulu pernah di tempat gitulah. Mungkin dulu katong sama-sama, mungkin itu satu hal yang perlu abang syukurilah. Iya. Karena kalau abang dulu tugasnya Boniana mungkin ya. Iya, iya. Kalau saya ya, Iya, kalau beta nih. Kalau katong tugas di Boniana terus nikah mungkin dengan orang Boniana kan. Iya, iya. Pasti kalau katong ke tempat situ terus tiap hari itu teringat masa-masa dulu kita. Betul. Ya, betul. Masa-masa dulu katong safari di situ. safari di situ. Setiap pagi itu jalan kaki tuh. Jalan kaki, dalam. betul. Itu teringat itu. Nah, betul Itu ya. teringat Jadi, betul. Antum kan nggak merasakan ya, itu. jadi ya, betul. Jadi rasanya biasa. Biasa saja Biasa. Seandainya kalau dulu antum tempat di situ, pasti sekarang kayak rasa bosan sekali iya, karena betul. sudah dari dulu-dulu Dari dulu betul. juga itu. Memang ada hikmahnya masing-masing luar biasa. satu lagi yang mungkin antum ingat, masih ingat Sonde? Ya, Yang kita bagi kue. bagi kue Hei, cepat-cepat ke asrama. Ustadz Umar lagi bagi kue nih. Oh, itu dia. Astagfirullah Bagi itu. Ya Allah itu enggak apa-apa kan maksudnya masuk di sini ya. Apa? Nah itu kue-kue yang berkesan sekali itu Kue kayak berkesan. kue ternyata Kue yang ada bumbu-bumbu. Nah itu ya, aduh sampai berkarung-karung itu tuh apa? Itu dia. Itu ngeri itu. Kalau kawan-kawan yang Ya. mungkin angkatan-angkatan saya, Betul. angkatan beta ini mungkin masih dapat pengalaman itu. masih dapat Itu pengalaman. luar biasa. Kita mungkin diajarin sama ustadz-ustadz lah. Ya, betul. Ajarin sama ustadz bahwa bagaimana menjaga amanah yang sudah Ya, dikasih itu ya. betul, ya. Itu kan setengah mati itu kita cari beras misalnya. Ya, Itu betul, kan harus ke rumah silaturahmi dan donatur misalnya kan. Itu kan perlu perjuangan. Ya. Kita makan, katong nih makan, tercecer Tercecer, kemana-mana. ya, betul. Dan itu nasinya dari malam lah. Nah itu dia. Nasinya Astagfirullah. dari malam. Dan yang masalahnya itu apa? Kan kita makan itu kan mie kuahnya tuh banyak tuh. Terus terendam. Terendam. Jadi dicampurin jadi satu. Besok pagi baru dibagikan. Bagikan lagi. Itu yang mandi-mandi di sumur tuh. Semua itu lari ke atas. Ada bagi kue. Nah, Berbaris. Semua suruh berbaris. Begitu berbaris baru kasih di piring. Kasih di tangan nih. Makan. pakai tangan saya pakai tangan langsung. Antum makan Ustaz? Saya kayaknya tidak dapat itu waktu itu. Karena Tapi tahu ceritanya. ya tahu ceritanya tahu. Hanya mungkin saya datang terlambat atau bagaimana ya jadi tidak dapat atau saya lagi keluar biasanya begitu toh. Iya, iya, Saya iya. Betul. Itu betul-betul terasa sekali. Memang saya banyak katong menyadari sekarang kalau betul-betul Ustadz yang mengajarin, mungkin dulu tuh katong rasa tegas, Ya, betul. terlalu berlebihan, ternyata punya hikmah Punya lah. hikmah, ya. Punya hikmah. Saya pikir tadi yang panggil bagi-bagi kue itu yang saya bilang sampai berkarung-karung itu abang Hamka ingat tuh Sonda yang di belakang asrama ada kumpul bersih apa RT pas apa nah itu juga Iya, satu berkesan juga mungkin Itu ambil karung. nah itu dia makanya tadi saya kira itu ambil karung Itu sampai ngeri itu. nah dari tadi saya tanya itu bisa ini ke Sony bisa ditayangkan karena itu memang itu terlalu ngeri. nah aduh ini kalau teman-teman yang betul-betul. hidup pada itu artinya dapat Tapi kalau antum sendiri lihat di sini begitu kesannya. Dulu antum kan alumni Gunung Tembak. nah saya abang ternyata di sini lebih mengerikan itu kita pungut mungkin karena mohon maaf nih Ustadz Umar mungkin dengar beliau hanya dari ini toh dari pantau dari ini toh Dari jauh. sekeliling sama dari jauh ikut juga dari belakang tapi yang di pinggir sana mungkin saya di sudut toh jadi kadang Sudah beliau dapat tidak semua. ya sudah dapat semua saya angkat sembunyi pakai tangan pakai plastik pakai alas begitu toh atau daun pisang saya alat ternyata saya sampai di Gunung Tembak lebih mengerikan dari itu abang Hamka ya Artinya itu mengikis kesombongan. ya kita. betul mengikis ketogoan katanya kalau apa pinan ya Bapak, betul saya di sini abang Hamka saya direndam di dalam di belakang asrama saya ada di belakang Ada asrama kolamnya di situ? ada bukan kolam tapi di asrama di belakang asrama itu ada pembuangan
pembuangan ya? Iya, pembuangan. Terus Kali ini bukan ya? bukan. Di sini memang dulu ada kata cerita ini punya Tafis toh di sini, tapi kita nggak boleh masuk wilayah sini. Oh. Ya waktu itu ya kita tidak boleh, ketongson boleh masuk di wilayah toh. Nah, ini belakang asrama. Direndam betul. Direndam betul-betul. Masuk sampai pembuangan sampai ke di atas dada. Ada teman saya satu dari Malaysia, maaf. Ini kita berhabis makan, suruh putar ke asrama. Kita tidak tahu toh. Katanya ini finish, pokoknya paling terakhir. Kalau tidak ikut ini berarti semua itu tadi gagal. Ini sudah terakhir. Nah, berarti kan mau ospek saya kan ospek beta tidak lolos toh kalau begitu. Lolos. Bahkan disuruh angkat tangan, kalau tidak mau angkat tangan supaya keluar dari ini apa sekarang. Saya pikiran juga ini saya sendiri dari NTT baru siapa mau pulang kalau tidak lolos ini. Betul, nah, ya, saya betul. Mau tidak mau, saya pun teman dia di depan saya. Pas sampai di situ mau disuruh masuk ini dia sudah muntah duluan. Maaf, dia sudah muntah duluan apa-apa. Karena memang antum ya kita bisa bayangkan ya tempat pembuangan ini. Itu pembuangan itu ya? Pembuangan asli abang. Dan saya boleh diceritakan abang, mohon maaf jorok sekali sampai warna hitam ini abang. Sudah ya. Nah itu dia ya. Tapi katanya itu tadi mengikis ketogoan tadi. Jadi ya mau tidak mau saya bismillah. Bukan sampai situ saya abang. Habis itu angkat, kotong angkat nih satu ember pisiran di sawit yang masih baru ditanam ya. Kelapa sawit katanya itu pupuk paling tersubur katanya. Waduh ini senior juga ini nggak tahu ini. Betul. Jadi memang pengalaman kita ini banyak nih. Itu dia bang. Insya Allah di lain waktu siap. Atong akan lanjutkan lagi. Ya, Cuman siap. pesan dari Bang Arif supaya mungkin sekarang yang menjadi santri itu sonde goncang itu kira-kira tipsnya seperti apa? Kan abang sudah mengalami semua ini. Nah betul. Kira-kira dan juga sekarang sebagai pengasuh juga kan. Kira-kira tips dari Bang Arif nih. Oh kalau untuk pengasuh sekarang saya sonde lagi toh. Banyak pernah. Pernah mengeluti jadi Nah. pengasuh kan. Nah kira-kira tipsnya supaya santri-santri ini sonde goncang itu ke mana? Kalau untuk tips beta supaya santri sonde goncang nih sebenarnya untuk di pondok-pondok yang lain saya pikir untuk zaman sekarang nih ya banyak ya. Hanya untuk di Kupang ini untuk saat-saat ini kayaknya saya mau kasih tips juga agak susah karena dia pun ininya agak lain dari yang lain begitu toh. Santri dimanapun yang santri dimanapun. Oke. Nah, tinggal menyesuaikan saja begitu mungkin ya, tinggal menyesuaikan ya. Menyesuaikan diri di tempat itu. Terus namanya kita mau jadi santri toh, makanya dibilang kalau mau jadi santri itu ya pasti dididik untuk jadi orang yang mandiri, intinya di situ toh, mandiri. Artinya kerja apapun itu ya sendiri. Ya memang belum punya apa-apa, mungkin belum punya siapa-siapa sudah mandiri. Mandiri, makan sendiri, minum sendiri, cuci sendiri, semua sendiri ya begitu. Orang tua juga tidak ada meminta siapa. Ya kecuali mungkin ya zaman sekarang kan ada anak-anak yang mungkin sudah punya uang banyak, mereka bisa laundry pakaian untuk wilayah. Tapi itu beta dari pengalaman pribadi. Nggak menjamin juga sebenarnya ya. Justru yang kabur, mohon maaf dari pengalaman kita itu dari teman-teman betul. yang orang-orang berada juga betul, ya kan. Betul. Jadi ternyata kesiapan diri kita sebenarnya. Ya. Betul-betul kita siap. Kemudian kita menyesuaikan diri tadi. Itu kalau dia. sampai di situ kalau makannya seadanya ya kita sabar. Betul. Ya. Karena itu proses pendidikan. Yang saya ingat betul-betul dari kata-kata CBCF itu, pergi merantau belajar tuh yang diubah tuh bukan badan kan? Iya betul. Otaknya betul. Kalau pergi hanya untuk cari makan ya mendingan tinggal di rumah. Ya betul. Makan biar badannya besar. Betul. Tapi ini juga abang, kadang juga di sebagian kita ini kurang memperhatikan itu tadi yang urusan mungkin makan minum ini. Itu kan pendukung sekarang toh. Bagaimana dia mau belajar kalau makan sekarang kan semua sudah dilengkapi artinya di pondok-pondok. Ini juga penting ini makan minum perlu kotong perhatikan juga teman-teman walaupun kita mau dididik jadi orang tadi orang besar begitu toh, tapi jangan lupa makan minum itu juga hal yang penting karena dari situ juga nanti mungkin muncul penyakit yang termasuk lambung lah apalah segala macam tuh abang ya. Mungkin pesan saya juga teman-teman bolehlah antum fokus di untuk menuntut ilmu ibadah, tapi jangan lupa juga perhatikan makan minum diri. Artinya jaga makan minum juga. Diri kita juga perlu dirawat. Kalau ini kampung tengah ini kalau tidak terisi dengan bermasalah, otomatis ini cuma akan nyambung. Walaupun pelajarannya enak didengar atau mungkin guru yang menjelaskan. Tambah lagi kalau misalkan gurunya juga mungkin maaf tidak semua dengan gaya metode dia lain.
Makanya saya senang sekali ini Ustadz kita, Ustadz Chef tadi, Ustadz Chef ya. Beliau walaupun sambil ngajar tapi sudah waktu makan dikasih ini dulu kita ini rehat sejenak. Ayo sudah cepat ambil makan. Datang sambil sambil belajar, mungkin istirahat sedikit, makan dulu, makan. Habis itu kita lanjut. Ya artinya kan kita atur toh, nanti setelah itu kotong tambah dia pun jam toh. Nah, jam pelajaran. Ya, sepandai-pandainya. Mungkin itu dari beta Abang. Jadi intinya dari bincang-bincang ini kebetulan kita baru ketemu. Ya betul setelah Abang. sekian lama ya. Nah, setelah sekian 2 hari terakhir Abang sebelum menikah kan Abang ke ini toh, ke Kupang. Nah, ajak saya bahkan ayo kita ke Batam biar nikah sama-sama di Batam. Ternyata beda jodoh kita ya, Iya, luar iya. biasa. Memang jodoh harus beda. Nah, betul. Kalau jodoh sama nih Artinya tempatnya juga beda toh. Jodohnya Abang di Batam sana. ya di Batam, ketemu di Abang Batam walaupun ketemu orang di Sunda. mana? Saya ketemunya kembali ke Gunung Tembak. tidak di Kupang. Kupang. Ya, Nah, betul, kembali ke Kupang begitu ta. Dan tempatnya yang tadi kita bilang Di Boneana. Boneana tempatnya ini kan luar biasa, Masya Allah. Nanti kalau belum pengaturan tahu Allah. Boneana itu tempat dulu pengungsian ya atau apa? Ya, bukan? pengungsian ex dari tim. dari masyarakat Timur-Timur yang kena Timur, sini. ya, betul. Dan banyak juga yang jadi santri kita ternyata banyak santri ya. dari situ, ya. Dari Boneana senior juga bahkan banyak. Banyak, Iya, banyak yang dari situ. Setelah saya tinggal di situ baru tahu oh, ternyata ini Abang senior ini dulunya Santri pernah santri di Hidayatullah. Di Hidayatullah Batakte itu. Oke. Makasih. Oke, Ustaz siap, Arif. siap Abang. Makasih banyak ya. Nah, lebih kayaknya kalau sesama kita lebih suka panggil Abang saja. Abang. Kalau Ustaz juga kayaknya terlalu ini buat saya. Oke, sampai jumpa. Ya. Kita doakan semoga sehat selalu. Siap, amin. Di kegiatan selat yang akan datang bisa Insya Allah panjang jumpa umur ya, lagi. panjang umur Insya Allah. Minimal kita bisa antum sudah jadi ketua DPW kita. Wah, kalau itu kayaknya masih bersaing dulu saya sama senior yang lain, masih ada abang-abang yang lain Ya, toh. kalau kita dikasih amanah ya gaspol. Oh begitu kan? Gaspol. Oh gaspol insya Allah. Oke. Siapa tahu ketua DPD Lingga diangkat jadi ketua DPW. Allah NTT Akbar. luar biasa mantap itu. Ya. Sampai juga jumpa di lain Oke, siap. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.